wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk bertujuan mendiskusikan suatu kasus. Dan saya di sini selaku moderator akan berwawancara presentasi studi kasus 2 dengan tema kinerja saraf dan hormonal dalam reproduksi. Berikutnya masuk baca perkenalan anggota kelompok A. Yang pertama saya sendiri, Gubernur Putra dengan NIM D1A021197. Saya Cedera Syaina dengan NIM D2A021096. Saya Asis Setiadana dengan NIM D1A021150. Saya Nova Yudhistira Prasetyo dengan NIM D1A021176. Saya Taufik Rohman dengan NIM D1A021077. Saya Fahmi dengan NIM D1A021127. Saya Finarisya Nadia dengan NIM D1A021174. Saya Christian Panampakan dengan NIM D1A021210. Selanjutnya masuk ke acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pertama. Silakan. Materi pertama yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada penumbuhan dan reproduksi di ayam. Yang pertama ada gen. Gen merupakan sifat dasar ternak yang diwariskan. Yang kedua adalah hormon, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Selanjutnya, ayam pada peternakan A bobotnya lebih rendah dibandingkan ayam pada peternakan B. Mengapa? Sangi NIA 2017 menyatakan cahaya dapat mempengaruhi perilaku dan reproduksi gas. Cahaya memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dewasa kelamin dan produksi telur pada telur ternak puyuh. Menurut Vijana et al. 2012, dilihat dari faktor pelakuan program pencahayaan T1 yaitu selama 2 jam terang dan 2 jam gelap, T2 4 jam pencahayaan pada malam hari, T3 6 jam pencahayaan pada malam hari, itu tidak ada pengaruh yang nyata karena peningkatan bobot badan berhubungan dengan konsumsi serta lamanya penyinaran cahaya yang ada pada kandang tersebut. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada kelompok B untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrama Safitra. Ingin bertanya, tadi di fisiologi, sistem fisiologisnya kan ada gen dan hormon. Apakah bagaimana pemberian pakan dan kadar protein dalam pakan yang mempengaruhi panjang dan berat ovidak pada ternak? Oke, saya Asis Jadanu akan menjawab pertanyaan dari Mas Rama. Perkembangan ovidak itu sangat dipengaruhi oleh protein, karena protein itu merupakan penyusun hormon dan enzim. Maka apabila produksi protein lebih banyak, maka kerja dari kelenjar hipofisi untuk mensekresikan hormon gonadotropin yaitu FSH dan NH itu juga akan lebih maksimal, sehingga perkembangan oviduk juga akan berkembang dengan tinggi. Apakah menjawab, Mas Rama? Terima kasih menjawab. Baik, kepada penanya kedua silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa penggunaan lampu 12 jam lebih menunjukkan penambahan bobot yang tinggi dibanding penggunaan lampu yang 8 jam. Nah, apakah hal tersebut relevan dengan hasil panen yang didapatkan? Baik, saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Christian Ferron dengan NIM D1A021210. Jadi, penggunaan lampu dalam 12 jam itu pastinya akan menambah bobot badan ayam, di mana pastinya pertambahan bobot harian ayam akan lebih cepat dibandingkan penggunaan lampu 8 jam karena pada produksi pakan malam hari akan lebih maksimal seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari kami kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok A atas presentasinya. Di sini langsung saja
Sebelumnya nih kami dari kelompok B akan mempresentasikan dengan tema kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Muhammad Jari Bahtiar, dengan NIM D1A021025. Ya, yang selanjutnya saya Deval Fari dengan NIM D1A021036. Saya M. Rama Syafitra dengan NIM D1A021064. Saya Nisa Salsa Puspitawadani dengan NIM D1A021085. Saya Konita Rahmadira dengan NIM D1A021113. Saya Rizky Setiaji dengan NIM D1A021145. Saya Yanuar Yusuf Ansarullah dengan NIM D1A021178. Saya Dio Revaldi Chandra dengan NIM D1A021196. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Oke, langsung aja ke acara yang selanjutnya. Pada presentasi akan dilanjutkan dengan anggota teman kami. Untuk kasus yang ketiga yaitu penyebab ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Produksi telur dirangsang dengan peningkatan sinar dengan pengaruh khas terhentinya produksi dengan menurunnya panjang sinar atau daylight. Kemudian, sinyal cahaya yang diterima oleh hipotalamus dapat mengontrol sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang berperan dalam menstimulasi pituitary untuk melepaskan follicle stimulating hormone atau FSH dan juga hormon LH atau luteinizing hormone. Kemudian, cahaya warna merah oranye itu penting untuk menstimulasi kematangan seksual dan produksi telur, sehingga cocok untuk ayam petelur pada fase produksi. Next. Bisa next. Oke, pokok bahasan selanjutnya yaitu interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Dewasa kelamin pada unggas betina berkaitan erat dengan pengeluaran telur. Hubungan kerja sistem saraf dengan stimulan dari luar akan berhubungan dengan sistem endokrin atau hormonal pada unggas. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Rangsangan dari luar akan diterima organ sensoris. Kemudian diteruskan ke pusat sistem saraf dan selanjutnya akan mengatur gerakan atau aktivitas dari bagian-bagian tertentu serta mengatur sistem hormon. Ya, selanjutnya yaitu proses bertelur pada ayam di bawah pengaruh sistem hormonal. Hormon gonadotropin seperti FSH dan LH ditemukan sangat tinggi pada ayam yang sedang bertelur. Hormon gonadotropin diperlukan untuk perkembangan folikel dan oviposisi telur ayam. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman atas presentasinya. Dengan ini buat pembahasan presentasi kami tutup. Kami lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami persilakan untuk kelompok A. Ya, perkenalkan saya Taufik, izin bertanya. Membahas tentang cahaya, apakah ada perbedaan antara cahaya terang dengan cahaya yang lebih redup terhadap aktivitas unggas? Perbedaan, pengaruh perbedaannya, Mas? Oke, Mas Taufik, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi perilaku unggas itu dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasyati pada tahun 2018, menyatakan cahaya terang lebih cepat meningkatkan aktivitas harian pada broiler. Sedangkan cahaya dengan intensitas lebih rendah itu lebih efektif dalam mengontrol agresivitas atau mengurangi kanibalisme. Peningkatan intensitas cahaya yang diberikan dalam jangka waktu pendek pada sistem kandang unggas modern dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi abnormalitas tulang serta kelainan metabolisme. Apakah menjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Kami buka kembali untuk kelompok A untuk bertanya pada kelompok B. Baik, di sini saya Nova Yudhistira Prasetyo ingin bertanya, apakah pada ayam petelur warna lampu harus berwarna merah, orange, atau bisa dengan lampu yang berwarna lain?
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dio Revaldi Chandra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Noval. Pertanyaannya, apakah pada ayam bertelur lampu kandang harus berwarna merah oranye atau boleh berwarna lain? Jawabannya itu pada unggas, cahaya lampu biru hijau juga mampu merangsang pertambahan berat badan dan keseragaman yang baik, sehingga cocok untuk ayam petelur fase pertumbuhan. Terus sementara cahaya warna merah oranye itu penting untuk menstimulasi kematangan seksual dan produksi telur, sehingga cocok untuk ayam petelur fase produksi. Cahaya warna merah oranye mampu menembus masuk ke dalam tengkorak kepala ayam menuju bagian hipotalamus 50 kali lipat lebih kuat daripada cahaya warna biru dan hijau. Begitu Mas, apakah menjawab? Baik, cukup. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kelompok A yang sudah bertanya. Dengan ini sesi tanya jawab saya tutup. Mungkin segitu saja untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Dengan ini saya selaku perwakilan dari kelompok B, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.